dengan Prodi Perbankan Syariah di Fakultas UIN Salatiga. Oke, kita langsung ke materinya saja. Kita akan membahas memahami dasar pemasaran ya guys ya. Oke, kita singgung dulu apa itu pemasaran. Pemasaran itu sebuah proses memahami, menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggannya. Oke, berikutnya itu memahami kebutuhan pasar, yaitu sebuah langkah untuk keunggulan kompetitif itu ada 4. Yang pertama itu memahami kebutuhan pasar sebagai langkah awal, yaitu sebuah fondasi penting dalam strategi pemasaran guna membantu bisnis dalam merumuskan pendekatan yang tepat untuk menjangkau konsumen. Yang kedua itu penelitian pasar untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan preferensi guna membantu bisnis memahami preferensi, kebiasaan, dan harapan konsumen untuk mengembangkan produk yang tepat dan lebih efektif. Yang ketiga, itu menciptakan produk atau layanan sesuai permintaan pasar, yaitu sebuah perusahaan itu dapat menciptakan produk dan layanan yang memuaskan konsumen dan membangun loyalitas dengan memahami kebutuhan pasar secara jelas. Yang keempat, itu mengidentifikasikan celah untuk keunggulan kompetitif, yaitu bisnis itu dapat menentukan peluang baru yang memungkinkan mereka untuk mempromosikan diri lebih baik daripada pesaing dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Yang pertama itu produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan bisa berupa barang, layanan, atau ide yang memungkinkan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua itu price, sebuah harga itu mencerminkan nilai yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk. Penempatan harga yang tepat itu sangat penting untuk menarik pelanggan dan memuaskan profitabilitas. Yang ketiga itu place, yaitu sebuah tempat yang berfokus pada bagaimana produk disampaikan kepada pelanggan, mencakup saluran distribusi, lokasi penjualan, dan cara produk dijangkau pasar. Yang keempat itu ada sebuah promotion, yaitu cara perusahaan itu mengkomunikasikan produk kepada pelanggan mencakup iklan, promosi penjualan, public relation, dan pemasaran digital. Promosi yang efektif akan meningkatkan kesadaran untuk mendorong pembeli. Berikutnya ada pengembangan dan manajemen produk, yaitu sebuah proses paling penting untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan berkelanjutan dalam sebuah pasar. Dan ada juga strategi promosi. Itu ada 4. Yang pertama itu ada iklan, yaitu untuk menginformasikan dan membujuk konsumen tentang produk melalui media sosial. Yang kedua itu promosi penjualan, yaitu melibatkan teknik jangka pendek untuk mendorong penjualan secara berupa diskon, kupon, atau penawaran khusus. Yang ketiga itu hubungan masyarakat, yaitu memelihara citra positif merek melalui komunikasi yang efektif dengan publik melalui kegiatan konferensi, per-event, dan lain-lainnya. Yang keempat itu pemasaran langsung, yaitu sebuah strategi yang memungkinkan perusahaan itu dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen dengan melalui email, telepon, atau pesan teks, dan bisa juga dengan tatap muka. Berikutnya ada branding dan manajemen merek, yaitu memahami pentingnya merek dalam bisnis modern. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu definisi branding, yaitu sebuah proses menciptakan identitas yang unik dan reputasi untuk produk yang membedakan dari kompetitor di sebuah pasar. Yang kedua itu komunikasi merek yang konsisten, yaitu mengkomunikasikan pesan merek secara konsisten melalui berbagai saluran seperti iklan, medsos, dan pengalaman pelanggan. Seperti itu. Yang ketiga itu manfaat merek yang kuat. Itu merek yang kuat itu dapat membangun loyalitas pelanggan,
meningkatkan kepercayaan, dan pada akhirnya itu meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat itu pengembangan identitas merek, yaitu proses meliputi pembuatan logo, pemilihan warna, dan elemen visual lainnya yang merepresentasikan merek secara konsisten. Yang kelima itu pengalaman pelanggan yang positif, yaitu mengutamakan pelanggan yang menyenangkan dan memuaskan untuk meningkatkan loyalitas dan merek yang positif. Selanjutnya ada tren pemasaran digital, yaitu memahami strategi pemasaran modern. Itu terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu ada penggunaan media sosial, itu menjangkau platform utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan strategi yang tepat. Perusahaan itu dapat meningkatkan brand awareness dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua itu pemasaran konten, yaitu berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berharga bagi audiens, guna membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu SEO, SEO dan SEM, yaitu SEO itu sebuah optimasi mesin pencarian dan SEM itu pemasaran mesin pencarian, yaitu untuk meningkatkan visibilitas website guna perusahaan dapat menarik lebih banyak trafik dan potensi konversi. Yang terakhir itu ada analisis data dan personalitas, yaitu untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan penawaran merek. Personalitas pengalaman pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan konversi. Oke, yang terakhir itu mengukur keberhasilan pemasaran. Itu ada 4. Yang pertama itu ada ROI, yaitu Return on Investment, yaitu mengukur yang menunjukkan seberapa efektif investasi pemasaran dalam menghasilkan keuangan, membantu bisnis memahami nilai dari pengeluaran pemasaran mereka. Yang kedua itu kepuasan pelanggan, itu diukur melalui survei dan umpan balik. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa strategi pemasaran itu berhasil dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu pangsa pasar, yaitu menunjukkan presentasi total penjualan dalam industri yang dikuasai oleh perusahaan untuk menilai posisi potentif di sebuah pasar. Yang terakhir itu sebuah pertumbuhan penjualan. Itu mencerminkan peningkatan total penjualan produk dan layanan, sebuah indikator langsung dari keberhasilan strategi pemasaran yang telah diterapkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Tolong jangan lupa di like, comment, and subscribe ya sayang-sayangku. Goodbye, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.